Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang saya hormati Ibu Mima Nisma SEMM dan teman-teman semuanya. Pagi ini saya dari kelompok 6 bertiga, ada saya sendiri, Farhan Aunurofi. Perkenalkan, nama saya Nanda Wulandari, NPM 2018 14500 920. Perkenalkan, nama saya Alisa Nursyabani Putri dengan NPM 2018 14500 927. Saya dari kelompok 6 yang akan membahas bab 4 tentang cara-cara perdagangan luar negeri. Seperti yang kita ketahui, beberapa akhir ini ekonomi di Indonesia cenderung melambat karena adanya pandemi COVID-19. Nggak hanya di Indonesia sebenarnya, tapi di seluruh dunia. Tapi pada kuartal 3 terakhir tahun 2021, Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, yaitu 3,51%, dan ternyata ditopang oleh pertumbuhan ekspor yang mencapai 50,9% secara tahunan. Nah, sebenarnya apa sih ekspor itu gitu loh? Nah, ternyata ekspor merupakan salah satu cara melakukan perdagangan luar negeri, dan ekspor juga terbagi menjadi dua. Pertama, kegiatan ekspor itu bisa dilakukan secara langsung. Biasanya, ekspor yang dilakukan secara langsung itu hanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Contoh perusahaan multinasional itu kayak seperti Unilever, Indofood gitu ya. Jadi mereka melakukan perdagangan luar negeri itu dengan memproduksi barangnya dan juga melakukan segala hal yang berkaitan dengan penjualan luar negeri secara mandiri atau dilakukan oleh perusahaan tersebut. Kayak misalnya melakukan riset pasar, promosi, membuat kontrak jual beli, mengurus pengangkutan barang ekspor gitu, mengurus dokumen ekspor, mengurus pembayaran. Nah, itu dilakukan oleh perusahaan tersebut. Itu namanya ekspor yang dilakukan secara langsung gitu. Nah, selain dengan cara langsung, ada juga ekspor bisa dilakukan dengan cara yang kedua, yaitu ekspor secara tidak langsung. Ekspor secara tidak langsung ini itu dilakukan melalui agent maksudnya gitu, melalui agent. Kalau melalui agen, jadi misalkan perusahaan ingin melakukan ekspor, itu dia tidak melakukan ekspor secara mandiri, dia cuman produksi aja gitu. Nah, untuk melakukan ekspornya itu dilakukan oleh si eksportir secara tidak langsung, si perusahaan ekspor. Jadi misalnya ada contoh perusahaan pabrik rotan, dia mau ekspor rotannya gitu. Nah, rotannya itu nanti diekspor oleh agen ekspor. Jadi perusahaan rotan itu cukup memproduksinya. Nah, sedangkan agen ekspornya gitu loh, dia yang mengekspor komoditas tersebut atau rotan tersebut, mulai dari mengusahakan kapalnya gitu, packingnya segala macam, terus menerima pembayaran, metode pembayarannya mereka yang urus, dokumen ekspornya mereka yang urus, terus bahkan kadang-kadang ada promosi juga mereka yang urus gitu, atau penjualan mereka yang urus gitu. Karena kalau di cara yang kedua ini ibaratnya simpelnya, ya udah kita yang punya barang, kita perusahaan kita ini udah cukup produksi barang aja, sisanya ya udah dilakuin sama si agen ekspor, mulai dari negosiasi sampai pengurusan dokumen sampai pengiriman dan sampai cara pembayaran pun itu semuanya diatur oleh si perusahaan eksportir tersebut gitu, si perusahaan agen ekspor tersebut kayak gitu. Itu untuk pembahasan soal ekspor gitu. Untuk berikutnya nanti bisa dijelaskan oleh teman saya, ada beberapa cara lagi, nggak hanya ekspor, untuk melakukan cara-cara perdagangan luar negeri gitu. Selanjutnya yaitu barter. Menurut Iswi Haryani, barter adalah cara perdagangan dengan melakukan pertukaran barang dengan barang secara langsung dengan nilai yang dianggap sama atau sebanding tanpa memakai alat pembayaran. Barter merupakan bentuk perdagangan non-currency tertua di dunia, yaitu transaksi perdagangan yang merupakan pertukaran antara barang atau jasa dengan barang atau jasa secara langsung secara simultan dengan nilai yang dianggap sama atau kira-kira sebanding tanpa menggunakan alat pembayaran seperti uang. Sistem barter di zaman modern dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu barter langsung atau direct barter. Barter langsung adalah pertukaran barang atau jasa secara langsung antara dua pihak tanpa menggunakan uang. Walaupun tidak menggunakan uang, dalam transaksi perdagangan, kedua belah pihak melakukan pendekatan harga, bayangan atau produk yang masuk ke masing-masing negara. Selanjutnya yaitu yang kedua, barter alih atau switch barter. Barter alih atau switch barter adalah jenis barter
yang salah satu pihak tidak mungkin memanfaatkan sendiri barang yang diterima sehingga mengalihkan atau switching barang tersebut ke negara ketiga yang membutuhkan. Yang ketiga yaitu imbal beli. Imbal beli adalah sistem perdagangan timbal balik antara dua negara. Suatu negara yang menjual produk kepada negara lain harus membeli pula suatu produk negara tersebut atau dengan mengaitkan ekspor dengan impor. Yang keempat yaitu barter beli kembali atau buyback barter. Suatu sistem alih teknologi dari suatu negara maju kepada negara berkembang dengan cara membantu menciptakan kapasitas produksi di negara berkembang, yang nantinya hasil produksi tersebut diekspor kembali ke negara maju yang memberikan bantuan alih teknologi. Dalam buyback barter, pensuplai barang menerima sebagian atau seluruh pembayaran dalam bentuk hasil produk yang dihasilkan oleh industri yang dipasoknya. Selanjutnya yaitu konsinyasi. Konsinyasi ekspor secara sederhana dapat diartikan cara penjualan barang ekspor dengan cara dititipkan kepada agen di luar negeri untuk dijual kepada konsumen. Barang titipan tersebut tetap menjadi milik eksportir. Harga jual kepada konsumen ditetapkan oleh eksportir. Hasil penjualan barang konsinyasi diperlakukan sama dengan hasil ekspor biasa. Dalam pengiriman barang ekspor sebagai barang konsinyasi, belum ada pembeli tertentu di luar negeri sehingga penjualan barang dapat dilakukan di pasar bebas atau melalui pelelangan. Pelelangan komoditi atau bursa hasil bumi terdapat di pusat pasar dunia, seperti di London Commodities Exchange. Di antara hasil bumi Indonesia yang biasanya dikirim sebagai barang konsinyasi untuk dijual di pasar lelang Eropa adalah teh dan tembakau. Teh biasanya dilelang di London dan Antwerpen, sedangkan tembakau dilelang di Amsterdam. Menurut Amir MS, cara pelaksanaan lelang pada umumnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemilik barang menunjuk salah satu broker yang ahli dalam suatu komoditi. Broker memeriksa keadaan barang yang akan dilelang, terutama mengenai jenis dan jumlah serta mutu dari barang tersebut. Yang ketiga, broker menawarkan harga transaksi atas barang yang akan dijualnya. Harga transaksi ini disampaikan kepada pemilik barang. Yang keempat, oleh panitia lelang akan ditentukan harga lelang yang telah disesuaikan dengan situasi pasar, serta kondisi perkembangan dari barang yang akan dijual. Harga ini akan menjadi pedoman bagi broker untuk melakukan transaksi. Yang kelima yaitu, jika pelelangan telah dilakukan, broker berhak menjual barang yang mendapat tawaran dari pembeli yang sama atau yang melebihi harga lelang. Barang-barang yang ditarik oleh pelelang masih dapat dijual di luar lelang secara bawah tangan. Yang ketujuh, yang diperkenankan ikut serta dalam pelelangan hanya anggota yang bergabung dalam salah satu commodities exchange untuk barang-barang tertentu. Yang kedelapan, broker mendapatkan komisi dari hasil pelelangan yang diberikan oleh pihak yang diwakilinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang package deal atau penawaran paket. Yang dimaksud dengan package deal adalah perjanjian perdagangan ekspor barang ke negara sosialis dan sebaliknya impor bernilai barang dari negara sosialis. Untuk memperluas pasaran hasil bumi kita, terutama dengan negara sosialis, pemerintah seringkali mengadakan perjanjian perdagangan atau trade agreement dengan salah satu negara. Pada perjanjian perdagangan tersebut ditetapkan sejumlah barang tertentu dari barang yang akan diekspor ke negara tersebut, dan sebaliknya dari negara itu akan mengimpor jumlah barang tertentu yang dihasilkan oleh negara tersebut. Saya akan memberikan contoh perdagangan internasional di Indonesia, yaitu yang pertama ada pengeksporan kursi rotan dari Indonesia untuk Amerika, yang kedua ada pengimporan sepeda motor dari Jepang untuk Indonesia, yang ketiga ada pengeksporan kopi dari Indonesia untuk Belanda, yang keempat ada pengimporan handphone dari Cina untuk Singapura. Selanjutnya yang E, ada border crossing atau perbatasan penyeberangan, yaitu perdagangan lintas batas dilakukan dengan membuat perjanjian perdagangan lintas batas atau border trade agreement yang ditandatangani oleh kedua negara. Tujuannya agar penduduk perbatasan dapat memiliki kehidupan yang layak dan untuk memenuhi segala kebutuhan hidup masyarakat perbatasan.
Border crossing dapat terjadi melalui dua cara, yaitu pertama ada sea border atau lintas batas laut, yaitu sistem perdagangan yang melibatkan dua negara yang memiliki batas negara berupa lautan. Perdagangan yang dilakukan dengan cara penyeberangan laut, yaitu contohnya Indonesia dan Singapura. Yang kedua ada overland border atau lintas batas darat, yaitu sistem perdagangan yang melibatkan dua negara yang memiliki batas negara berupa daratan. Perdagangan yang dilakukan dengan cara setiap penduduk negara tersebut melakukan interaksi dengan melewati batas daratan di masing-masing negara melalui persetujuan negara yang berlaku. Contohnya itu Kalimantan dengan Sarawak. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.